Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya untuk mengetahui validitas dan reliabilitas data kuesioner di SPSS. Nah, validitas itu apa dan reliabilitas itu apa? Validitas itu ialah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kecocokan indikator yang digunakan untuk mengukur variabel. Sedangkan reliabilitas ialah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat konsisten indikator yang digunakan untuk mengukur variabelnya. Nah, pertama-tama caranya kita pastikan kita mempunyai SPSS. Di sini saya memakai SPSS versi 15. Nah, selanjutnya kita sudah mempunyai contoh kuesionernya. Di sini saya sudah ada contohnya. Selanjutnya kita kopikan data kuesionernya ke SPSS. Kita tinggal pastekan saja. Nah, setelah itu tadi kita pastekan ke data view ya. Dan setelah itu kita ke variable view-nya, kita ubah name-nya, sesuaikan dengan nama variabelnya. Di sini saya hanya memakai variabel X1 aja, yaitu kompetensi auditor. X2, X3, dan Y-nya tidak saya tampilkan di video ini, karena caranya sama saja seperti variabel X1 ini. Nah, selanjutnya kita ubah namanya menjadi kompetensi auditor. Oh ya teman-teman, kalau misalnya di SPSS ini lebih dari 2 kata name-nya tidak bisa menggunakan spasi. Jadi kita ganti dengan underscore. Ini kita ubah sesuai dengan yang tertera di datanya. Ini kan sampai 15 dan yang 16 ini totalnya. Jadi kita ubah sampai 15 sesuai dengan nama variabelnya. Apabila kita menggunakan variabel, menggunakan spasi, tidak menggunakan skor, maka tampilannya seperti ini. Sebentar ya, saya contohkan. Nah, maka tampilannya seperti ini. Jadi kita ganti dengan underscore. Yang 16 ini kita ubah jadi total. Nah, setelah kita ubah name-nya, yang lainnya tetap ya. Yang kita ubah hanya name-nya saja. Kita ke data view untuk melihat hasilnya. Nah, di sini sudah berubah name-nya. Selanjutnya kita ke analyze, ke correlate, terus ke bivariate-nya. Selanjutnya kita kopikan ini ke variabelnya, ke variabel ini. Kita kopikan. Pastikan correlation-nya ini persen dan test of significance-nya to tail, dan selanjutnya kita oke-kan. Nah, tampilannya akan seperti ini.
Di sini ada dua data, yaitu data sig-to-tail-nya dan percent correlation-nya. Kita bisa menggunakan dua-dua data ini. Yang pertama kita menggunakan sig-to-tail-nya. Di sini jumlah sig-to-tail-nya 0,00 dan kita bandingkan dengan ketentuan sig-nya yaitu 0,005. Kita bandingkan berarti data sig hitungnya dengan ketentuan sig-nya 0,005 itu lebih kecil sig hitungnya dibandingkan dengan sig ketentuannya, maka kesimpulannya valid. Nah, di sini semua data sig-nya lebih kecil dibandingkan dengan 0,005, maka seluruh kesimpulan valid ya. Dan selanjutnya kita memakai data percent correlation-nya. Di sini kita ada 0,680, 0,675 dan seterusnya. Kita mau mengetahui interpretasinya. Nah, di sini sudah saya buatkan interpretasinya dan sudah saya pindahkan. Nah, 0,680 ini merupakan disebut juga dengan R hitung ya. R hitungnya. Jadi sudah saya pindahkan ini seluruhnya sampai kompetensi auditor 15. Nah, R-table ini cara menentukannya yaitu N kurang 2. N itu merupakan jumlah responden yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan jumlah responden 35 responden. 35 responden dikurang 2 menjadi 33. Kita bandingkan dengan tabel R-nya. Berarti 33 di sini. 33 nilainya itu senilai 0,334, maka kita pindahkan ke sini 0,334. Apabila R hitung lebih besar dibandingkan dengan R tabel, maka kesimpulannya valid dan sebaliknya. Di sini R hitungnya lebih besar dibandingkan dengan R tabel, maka kesimpulannya valid. Tadi kita sudah menggunakan validitas menggunakan bivariat. Nah, selanjutnya kita menggunakan scale. Kita ke data view terlebih dahulu. Selanjutnya kita klik analyze, klik scale, dan ke reliability analyze. Nah, kita kopikan semuanya kecuali total ke items. Nah, pastikan alpha ini modelnya itu alpha dan kita klik statistik ini. Di sini ada descriptive for. Nah, ini kita semua centang tiga-tiganya. Nah, yang semua ini nggak usah dicentang. Cuma ini aja, cuma 3 ini aja. Dan selanjutnya kita continue. Setelah itu kita okekan. Maka tampilannya akan seperti ini. Pada validitas menggunakan cara scale ini, kita sudah dapat menentukan nilai reliability-nya. Untuk cara scale ini, menggunakan cara scale, kita tetap menggunakan correlation-nya. Nah, di sini correlation-nya ada 0,622 dan seterusnya. Kita mau mengetahui interpretasinya. Kita pindahkan ke sini. Nah, sini sudah saya pindahkan sampai kompetensi auditor 15. Nah, R-tabelnya tetap seperti yang cara bivariatnya. Nah, kesimpulannya sama dengan bivariat. Jadi, cara scale dan cara bivariat itu tidak jauh beda kesimpulannya, hanya bedanya di R hitungnya saja. R tabelnya pun sama, tetap sama. Jadi itu tergantung kalian mau menggunakan cara bivariat atau menggunakan cara scale ini. Nah, selanjutnya kita mau mengetahui reliabilitasnya. Nah, di sini nilai reliability-nya Kornbach alpha-nya 0,904. Maka kita pindahkan ke interpretasinya.
0,904. Kornbach alpha standarnya ini saya menggunakan 0,6. Kornbach alpha standar itu ada beberapa nilai, misalnya 0,6, 0,7, 0,8. Di sini saya memakai 0,6. Dan apabila Kornbach alpha hitungnya lebih besar dibandingkan dengan Kornbach alpha standarnya, maka kesimpulannya reliable. Artinya, tingkat kekonsistenannya konsisten. Dan itulah tadi cara untuk menentukan validitas dan reliabilitas data kuesioner di SPSS. Semoga bermanfaat.